Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, perguruan tinggi swasta terbaik di Provinsi Lampung. Langkahkan kaki, gapai semua impianmu. Terus berinovasi untuk membangun negeri. IIB Dharma Jaya, kampus yang paling unggul. Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya merupakan institusi pendidikan tinggi swasta terbaik di Lampung, di bawah naungan Yayasan Alfian Husin. Berdiri sejak tahun 1995, IIB Dharma Jaya memiliki arti Dharma Bakti dan jasa Yonidar Alfian. Kampus biru IIB Dharma Jaya beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, nomor 93B, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Saat ini, institut swasta terbaik di Sumatera dan di luar Pulau Jawa ini memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Ilmu Komputer, serta memiliki 2 jenjang pendidikan program sarjana S1 dan program pasca sarjana S2. Program Magister Teknik Informatika untuk pasca sarjana dan program sarjana Teknik Informatika, Sistem Komputer, serta prodi kekinian yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu Prodi Desain Komunikasi Visual. Sedangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari Prodi Magister Manajemen dan Magister Manajemen Teknologi untuk jenjang pasca sarjana dan Prodi Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis Digital. Bahkan saat ini juga, IIB Dharma Jaya menambah prodi baru, yaitu Desain Interior, Hukum Bisnis, dan Pendidikan Teknologi Informasi. Sebagai kampus Be Bold, Be Vibrant, Be a Technopreneur, banyak prestasi dan penghargaan yang diraih IIB Dharma Jaya, di antaranya Dharma Jaya, kampus terbaik untuk semua. Dharma Jaya, pilihan untuk anak. Sambutlah masa depan yang cerah bersama kami, IIB Dharma Jaya. Dharma Jaya, kampus terbaik untuk semua. Dharma Jaya, pilihan untuk anak. sebagai kampus yang mencetak generasi unggul, berwawasan global, dan bertaraf internasional. Saat ini, IIB Dharma Jaya memiliki program internasional kelas dan sebagai program internasional lainnya seperti Student Mobility, Joint Research, Program International Intensive Scholarship, dan Summer Program. IIB Dharma Jaya juga telah bekerja sama dengan 60 perguruan tinggi ternama di luar negeri, baik di Asia Tenggara, Asia, Eropa, dan Afrika. Kampus yang paling unggul dalam ilmu teknologi dan juga bisnis. Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya memiliki fasilitas pembelajaran modern dan canggih, ruang pembelajaran yang nyaman, laboratorium komputer yang lengkap, dan berteknologi maju. Ruang dosen yang nyaman untuk bekerja dan konsultasi bagi mahasiswa bimbingan, serta ruang perpustakaan yang asri, nyaman, dan terlengkap dengan pelayanan yang ramah. Sebagai kampus yang memfasilitasi berbagai kepentingan mahasiswa dan seluruh sivitas akademika, IIB Dharma Jaya memiliki rumah ibadah muslim yang besar dan nyaman serta ber-AC. Dengan budaya organisasi The Best yang merupakan implementasi dari Taqwa, Heart, Empati, Brilliant, Energik, Sinergi, dan Trustworthy. Kampus biru ini juga mengakomodasi semua kegiatan keagamaan lain bagi mahasiswa, seperti Simakrama Camp, Himkris, dan Buddhist Family.
Sebagai kampus yang asri memberikan suasana kekeluargaan di kalangan mahasiswa dan karyawan maupun dosen, IIB Dharma Jaya juga memiliki fasilitas spot foto selfie maupun area berkumpulnya mahasiswa. Saat istirahat dan perkuliahan, mahasiswa kampus entrepreneurship ini juga memiliki fasilitas kantin yang komprehensif dan nyaman serta menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa. Bagi mahasiswa yang ingin menyalurkan bakat dan hobi videografi maupun podcast, IIB Dharma Jaya juga memiliki lapangan futsal, lapangan basket, studio podcast, DJ TV, radio DJ, serta meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa melalui pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan setiap Jumat petang. Banyak prestasi mahasiswa di bawah binaan Biro Kemahasiswaan Institut Informatika dan Bisnis IIB Dharma Jaya yang ikut menghantarkan mahasiswa IIB Dharma Jaya menjadi aset bangsa yang berwawasan global, berjiwa pemimpin, dan siap bekerja sebagai tim yang memiliki integritas dan berkarakter. Dan mengajak mahasiswa dalam kegiatan pengembangan karakter dan kemampuan soft skill seperti orientasi studi atau ORIS, program minat bakat. Banyak program keunggulan yang sudah dan akan dilaksanakan IIB Dharma Jaya sebagai kampus entrepreneur, bekerja sama dengan Apindo Lampung dan Direktorat MBKM dalam UMKM Merdeka, dan mencetak pengusaha-pengusaha muda bagi pembangunan ekonomi daerah atau nasional. Praktisi masuk kampus. Banyak sekolah menengah di Lampung dan luar Lampung yang mengikuti prakerin ke kampus IIB Dharma Jaya dengan berbagai keunggulannya. Dharma Jaya, pilihan untuk Anda. Satu nama, satu yang cerah bersama kami. IIB Dharma Jaya. Dharma Jaya is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat TB, selamat datang di kampus IIB Dharma Jaya. Kali ini saya nggak sendiri, saya Fitri Amalia ditemani Bung Ma'ruf Arif Eskom. Halo Bung, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Sehat. Makin sukses aja ini. Amin. Makin subur soalnya gitu. Bung Ma'ruf Arif adalah owner ThinkNet karena alumni 2010, benar ya Bung ya? Iya, benar. Oke, sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang kepada followers dan juga viewers di akun ini yang mudah-mudahan gak akan bosen nyaksiin obrolan kita sampai akhir nanti ya Bung ya. Ini adalah talk show IKDJ atau Ikatan Keluarga Alumni Dharma Jaya yang kita kemas dalam podcast IKDJ Talks. Kali ini kita mau sharing session sama Bung Arif nih. Bung Arif lulusan tahun 2010 ya, alumni tahun 2010 benar ya? Ya. Gue pengen tahu dong experience-nya waktu kuliah di kampus biru ini. Yang pasti menyenangkan ya. Yakin. Menyenangkan Sekaligus. Sekaligus karena saya bukan dari memang orang yang berada, jadi memang kuliah itu gimana caranya kuliah ya bisa sembari cari uang. Oh jadi dulu emang udah cari uang sambil Dulu emang udah cari uang, karena mau nggak mau saya sebagai perokok ya pesan dari orang tua ya kalau kamu mau merokok ya kamu cari uang sendiri, jangan minta sama orang tua. Semester berapa udah bisa cari uang, bisa ngasilin uang? Semester 1, dari semester 1 saya sudah cari. Apa itu yang dikerjakan dulu? Dulu waktu itu install komputer itu masih profit ya. Wow. Dulu Tukang install. jadi tukang install Laptop. itu tukang install laptop, PC ya itu satu PC kan 100.000, 50.000. Gede banget. Udah lumayan. Dapat berapa bungkus rokok itu kan? Dapat berapa bungkus rokok kan? Nasi bungkus dapet. Nasi bungkus iya, rokok iya. Aman lah ya. Iya aman lah ya. Lumayan. Satu komputer, satu PC itu ya. Nah, satu PC itu. Tiap bulan pasti ada aja. Tiap bulan ada. Sampai lulus, sampai semester Sampai lulus. Sampai di semester 10 kan gitu. 10 semester.
telat bro. Telatnya banyak. Itu karena sibuk nginstal komputer, jadi kuliahnya terbengkalai. Nah, jadi memang waktu itu saya sempat kerja di salah satu industri ponsel pada saat itu. Saya waktu itu sebagai MD, merchandiser. Jadi sebagai merchandiser itu di Sony Ericsson. Pada saat itu ada handphone Sony Ericsson. Ya gue tahu. Nah, itu kalau generasi Z mungkin udah nggak tahu. Nah, mungkin kalau untuk yang saat ini mungkin apa tuh? Apa tuh? Merek apa itu? Sony tahu. Kalau Sony Ericsson apa ya? Iya, Kan gitu. Kalau itu pasti tahu ya. gitu. Nah, pada saat itu di situ ya sempat agak kesulitan membagi waktu. Cuma memang pada saatnya saya harus berpikir bahwasannya sudah deh, saya harusnya sudahin dulu nih kerja. Saya fokus kuliah dulu nih. Saya selesaikan dulu nih kuliah saya. Nah, selesai kuliah baru kita kerja lagi. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kelar ya. Kelar. Sampai akhirnya di owner Tingnet. Iya. Apa sih Tingnet nih? Kenalan dulu dong. Tingnet itu sebenarnya dari PT Tunasling Indonesia. Tunasling Indonesia. Tunasling Indonesia. Jadi brand ya, bisa dibilang brandnya itu Tingnet. Kenapa Tingnet? Think diambil dari kata dari bahasa Inggris ya, sebenarnya think, yang artinya berpikir ya. Ya sebenarnya tadinya berpikirnya smart home for smart people. Nah, jadi memang internet itu yang untuk orang-orang yang cerdas dan untuk rumah pintar kan. Gitu. Jadi kita adalah perusahaan penyelenggara jasa internet yang berdomisili di Lampung. Yang berdomisili di Lampung di bawah dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI yang beranggotakan saat ini 900 lebih perusahaan seluruh Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan internet itu ada asosiasinya? Ada, benar ada. Ada. Oke. Nah. Tapi dulu terpikir nggak sih waktu mahasiswa bisa sampai jadi ngebangun perusahaan ini? Karena pada saat kuliah juga ya memang di tahun 2005 ya, saya masuk kan 2005 ya, 2005, 2006. Yang pada saat itu belum ada WhatsApp. Ya. Belum ada BBM. Masih SMS. Nah, 350.000 tarifnya. 350 rupiah. 350 perak pada saat itu ya. Nah, jadi pada saat itu tuh memang kita itu mau internet aja itu masih pada warnet. Saat itu warnet. Kalau kita mau mobile, kita mau di kosan itu ada namanya modem. Itu produknya Telkom pada saat itu ada Telkom Flexi. Nah, iya. Ada Telkom Flexi. Jadi CDMA satu kali saya nggak tahu lagi kecepatannya itu berapa pada saat itu tuh 128 kbps atau 64 kbps itu udah berasa ya udah bisa jalan, udah seneng banget itu gitu. Pada saat itu internet memang masih mahal sekali kan, masih kayak emas gitu. Nah, ya pada saat itu juga memang sudah jadi apa ya? Ya saya senang aja kalau sudah di internet itu saya bisa kemana-mana, bisa berselancar kemana-mana. Jadi apa yang saya cari ada semua di sana. Di internet apa yang dibutuhkan. Kita mulai dari konsep, kita mulai dari butuh barang, kita mau apa itu ada semua di sana. Ya dari situ kita sudah masih pakai Telkom Flexi, kemudian pakai pada saat itu ya ada salah satu beberapa perusahaan dari Indosat pada waktu itu juga ada itu Indosat M2 pada saat itu. M2 ya gue ingat. Mungkin teman-teman tahu semua ya. Pernah jadi ininya apa ya? Pernah jadi pengguna ya. Itu saat ini memang sudah tidak ada. Pada saat itu Indosat M2 itu paling kencang. Itu paling lumayan itu. Jadi memang dari dulunya memang sudah senang dengan internet, itu sudah senang. Dari situ kemudian lulus 2010. Terus kerja di Sony Ericsson tadi. Sony Ericsson itu di sekitar 2006, 2007. Jadi udah siap nih pengalaman
jadi karyawan itu udah bisa ngebangun. Ya, perusahaan. jadi setidaknya saya dulu berpikirnya bahwasannya ketika memang sudah masuk ke dunia industri kita sudah tidak kaget lagi. Ketika kita sudah kerja, namanya rule atau sebuah SOP dari sebuah perusahaan itu seperti apa kita sudah tahu semua. Bagaimana pola berkoordinasi dengan atasan, mengenai tanggung jawab. Nah itu kita sudah paham semua tuh, lebih gitu. Mindsetnya udah. Ya, kayak gitu jadi mindsetnya sudah oh seperti ini dunia kerja, berarti kita sudah siap. Jadi Tingnet mulai dibangun tahun Kalau Tingnet itu sendiri mulai dibangun itu di 2018. Terakhir di 2018, kebetulan bulan Juli kemarin kita baru ulang tahun yang kelima. Alhamdulillah. Iya, kita baru ulang tahun yang kelima. Sudah berapa karyawan sekarang? Karyawan kita nggak banyak. Karyawan kita itu hanya 17 orang. Wow, keren loh dong itu. Oke. Cuma memang di kita sendiri itu memang punya target ya, dalam artian kita tidak mau menjadi sebuah perusahaan yang mempunyai manajemen yang terlalu gemuk. Iya. Karena kita kan pernah kerja di tempat orang ya. Gitu ya. Kita tidak mau yang terlalu gemuk karena saya hanya ingin punya karyawan itu sedikit. Tapi produktif semua. Efektif dan efisien ya. Efektif, efisien, dan mereka ini memang sebagai inisiator semua gitu. Keren ya. Nah, jadi kita punya 20 karyawan tapi memang mereka punya potensi semua gitu. Berkualitas semua. Nah, itu harapan kita sih. Keren. Gitu. Tapi apa ya, maksud aku gini loh. Yang masih tertanam gitu dari waktu kuliah di kampus ini, di kampus biru ini, yang jadiin modal gitu kan, apa sih growth mindsetnya gitu sampai berani bangun usaha sendiri gitu. Dharma Jaya itu kampus teknologi, jadi bisa dibilang, saya bilang Dharma Jaya itu kampus teknologi. Jadi memang saya pakai alma mater biru itu saya bangga karena ya Dharma Jaya itu kampusnya. Kalau lu suka dengan komputer, lu suka dengan teknologi, ya lu kuliahnya di Dharma Jaya. Gitu. Ya, dan itu yang memang jadi apa ya? Jadi kekuatan ya. Jadi kekuatan juga buat saya bahwasannya ya memang saya senang di teknologi. Jadi ngerasa nggak salah jalan. Nggak. Walaupun memang kalau kita bicara di kampus ya itu lebih arahnya ke analisis. Jadi kan lebih ke cara berpikir. Tapi kalau untuk implementasi di lapangan itu memang ya itu sudah kita sendiri. Itu butuh keuletan, butuh kesabaran, butuh konsistensi. Kalau kita nggak konsen juga kita nggak bisa jalan tuh. Iya. Kita cerita begini bukan karena kita promoin kampus kita kan? Bukan. Ya sedikit ya. Tapi ini memang apa ya? Realita. Ya? Tapi memang realita kan? Iya, memang realitanya begitu. Jadi memang realitanya begitu. Jadi memang senang. Makanya saya hadir lagi di kampus. Memang saya ingin kampus ini bisa lebih maju lagi. Tapi memang kampus ini lebih maju lagi, lebih lebih peka dengan perkembangan teknologi gitu loh. Karena jangan sampai yang sudah terbrand, yang sudah ini menjadi punah ya, atau enggak lah. Dharma Jaya udah nggak ini jauh ketinggalan teknologinya dengan kampus, jangan ya. Nah makanya saya hadir lagi di kampus. Saya pengen saya punya apa yang saya punya itu ya internet. Ya sudah, jadi apa nih? Kalau internet kan kita bilang jadi suatu yang pokok ya, untuk di industri teknologi. Karena kalau kita bicara aplikasi, kita bicara e-commerce atau kita bicara yang lain, itu semua butuh internet. Kita bicara industri 4.0 itu kita bicaranya network, jaringan. Kita bicara controller, banyak tuh. Gitu. Sebenarnya kalau kita bahas teknologi itu ya nggak ada udahnya, nggak ada selesainya gitu. Dengan Tesla mobil listrik, dengan satelit sekarang, dengan ya banyak lagi. Kayaknya memang semua sisi kehidupan kita
memang membutuhkan internet. Sekarang itu memang sudah zamannya, Pak. Sekarang itu memang sudah zamannya. Jadi ya makanya saya tetap konsisten, maka dari itu saya tetap konsisten ada di industri ini karena memang sudah menjadi pokok. Bener banget. Sudah menjadi pokok. Nggak bisa banget dilepas dari internet. Nggak bisa. Kalau Sekarang gadget kita kalau nggak ada internet bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Masih mending ada pulsa. Masih mending ada pulsa daripada nggak ada data kan? Bahkan punya gue sampai keblokir, sampai ditutup sama Telkomsel karena nggak pernah ngisi pulsa selama ngisi kota terus. Sekarang sampai nomor itu sampai mati itu loh. Jadi sekarang itu sudah sampai tidak ada prabayar. Karena sampai mati kan nomor handphone itu karena saking tidak pernah diisi pulsa. Begitu. Benar. Balik lagi nih ke Bung Arif. Bung Arif ini kan sibuk loh, seorang owner loh gitu kan, sibuk dengan segala aktivitas, kegiatan maupun usahanya. Masih mau menyisihkan waktu, energi gitu kan, waktu, energi, pikiran, uang mungkin untuk Dharma Jaya. Apa motifnya? Kalau motivasinya ya sampai dengan hari ini kita balik lagi ya, kalau kita bicara sebagai bisnis, kita bicara sebagai pengusaha, ending dari tujuan bisnis itu sendiri profit. Kalau kita bicara bisnis itu memang untung pasti ya. Nah, tapi kalau dalam konsep saya bisnis itu rugi pasti. Untung wallahu alam karena kita muslim. Iya. Tahu ya, saya juga ngalamin itu. Iya. Jadi kalau rugi itu pasti. Jadi kalau untung wallahu alam itu Allah yang kasih. Jadi kita juga nggak bisa nuntut. Kita nggak bisa target. Gitu. Mau kita kasih target juga kalau memang rezeki kita ditakdirin cuma 1 gelas ya 1 gelas. Ya udah lebih gitu. Dan tujuan daripada usaha itu sendiri adalah ya lebih ke manfaat ya, lebih manfaat untuk orang banyak. Jadi kalaupun endingnya itu bukan profit, kalau untung 1.000-2.000 ya biasa lah. Ya berarti memang rezeki kita segitu, tapi setidaknya itu 2.000 kita bisa bagi untuk apa? Tapi kalau perusahaan rugi, ya kan karyawan kita juga lebih lama. Jadi bisnis itu bukan cuma profit oriented, tapi sosial oriented. Betul. Karena kalau target saya itu saat ini bukan 100 M, bukan 200 M, bukan 1 triliun, 10 triliun, bukan. Tapi target saya kalaupun saya memang kalau dia rezeki, kalau di sini ya pada nama yayasan, kita buat yayasan itu pada nama. Sudah nanti akan kesulitan. Karena kita sudah tidak bicara uang untuk diri kita sendiri, tapi kita mendapatkan uang itu sudah untuk sosial. Ini memang rezeki yang saya terima, tapi ini untuk orang banyak. Kita bicara Bill Gates, kita bicara Mark Zuckerberg, kita bicara pemilik Microsoft, kita bicara pemilik Facebook. Itu mereka semua punya badan nama, Mbak. Kita bicara seorang Cristiano Ronaldo, kita bicara Karim Benzema, kita bicara Kylian Mbappe saat ini, profesional sepak bola, mereka semua punya yayasan semua. Seorang Sadio Mane, ya, dia di Senegal dia punya gaji, dia berikan untuk negaranya, dia bantu untuk rakyatnya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita itu harus mendedikasikan diri kita, badan kita untuk umat. Kalau saya muslim ya untuk umat. Ya atau untuk masyarakat sosial. Jadi gimana kita ini memberi manfaat gitu ya? Ya, memberikan manfaat seluas-luasnya. Paling nggak untuk orang sekitar kita. Ya. Itu kenapa? Itu kita mulai dari orang dari sekitar kita. Oh, itu salah satu motif kenapa mau repot-repot balik lagi ke kampus. Ya, karena kalau di kampus itu karena kita bicara generasi.
Karena kita bicara generasi, dengan generasi saat ini juga kita bicaranya ya jangan hanya sebatas kerja gitu. Kalau memang bisa punya potensi lebih untuk bisa berkarya, ya berkaryalah kan gitu. Berkarya ya kalau memang sudah memang skillsnya terbatas, oke, kerja. Setidaknya dia bisa punya gaji, dia menghasilkan untuk keluarganya gitu. Kalau memang punya potensi yang lebih, boleh. Wah, keren Usaha gitu. Karena memang di generasi saat ini kan memang cari duit itu mudah. Kita ngonten, kita buat video jadi duit. Kita nonton video bisa jadi duit. Nah, cuma yang kita perlukan adalah sekarang kan sebuah karya. Nah, itu yang saya mau daripada ketika saya berada di kampus adalah, yuk, saya masih muda, saya bisa kok. Gitu. Adik-adik juga pasti bisa. Gitu. Kita nggak menutup kemungkinan dari di kampus, kita balik lagi kampus, kita punya adik-adik yang memang mereka bisa jadi seorang founder apps yang memang bisa digunakan oleh jutaan orang. Kita dulu nggak tahu TikTok, tapi sekarang siapa yang tidak menggunakan TikTok? Siapa yang tidak install TikTok di banyak yang kaya loh, banyak yang kaya dari app itu. Dan dari aplikasi itu sudah mengkayakan berapa orang kan, kira-kira gitu ya? Iya, benar. Nah, harapan saya dari Dharma Jaya itu nantinya bisa muncul gitu juga. Cuma itu semua kan harus didorong dengan seorang siapa sih? Memang ada nggak sosoknya yang bisa sukses di luar daripada kampus Dharma Jaya? Ya itulah, itunya perlunya keberadaan kita sebagai IKA. Bahwasannya banyak daripada alumni Dharma Jaya di luar sana itu memang sebagai pengusaha banyak, sebagai pejabat banyak, yang sebagai pemangku kebijakan juga banyak gitu. Makanya ya harapan kita juga IKDJ ini bisa sebagai wadah. Itu sih alasan saya balik ke kampus. Oke, jadi gitu. Gimana kita sebagai alumni bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, terlebih di kampus aja dulu lah ya. Kita mulai dari kampus. Karena kita kan balik dari kampus gitu. Jadi jangan sampai kayak kacang lupa kulitnya gitu. Seragam yang kita gunakan ini saat ini karena ada alma mater dulu yang kita pakai di sini. Iya. Benar kan? Benar kan? Benar. Oke, luar biasa sekali. Oke, kita disuruh bahas masalah digitalisasi UMKM menuju industri 4.0. Berat banget di pembahasan kita ini. Iya. Anda mengaku merasa pelaku UMKM nggak? Ya, kita saat ini karena kita saat ini posisi UMKM ya. Karena kita itu bukan perusahaan besar, tapi setidaknya kita sudah berkarya. Kita belum besar, tapi kita sudah berkarya ya. Kan begitu ya. Kalau kita bicara digitalisasi, karena industri apapun saat ini itu sudah menuju digital 4.0. Kayaknya udah semua deh ya. Bahkan sampai tukang keripik pun gitu kan, penjual kelanting pun. Nah, gitu kan. sekarang jual keripik, jual kelanting itu yang biasanya kita titip di warung. Titip di kios, titip di sini, titip di sana. Sekarang mereka hanya buka handphone, mereka buka kamera, mereka live tuh. Sekarang itu sudah jual. Mereka live, mereka hanya butuh kuota, mereka hanya butuh data, mereka sudah bisa jualan. Saya juga gitu. Semua yang saya beli hampir 80% saya beli online. Iya kan? Iya. Sekarang kita contohnya deh. Sekarang di keranjang kita ya, mungkin kalau itu bentuknya fisik, mungkin itu satu mobil, satu kontainer ya mungkin ya. Karena bisa buahnya gitu ya. Di marketplace ya. Iya. Dan marketplace-nya nggak cuma satu. Nah, banyak marketplace di HP saya. Iya. Iya kan gitu.
check outnya nggak tahu kapan dah. Nah, Masukin aja di keranjang. yang penting ada di keranjang dulu. Masalah urusan check outnya nanti belakangan. Window shopping lah, window shopping. Tapi nggak tahu kenapa saya ngerasa senang aja. Mama ya, namanya mama kali ya, ya memang begitu ya. Istri saya pun begitu sama itu. Walaupun sebenarnya banyak yang zonk juga, banyak yang kecewa begitu datang nggak sesuai ekspektasi ya banyak juga. Tapi ya nggak kapok juga, saya terus beli. Makin selektif ya dapat yang bagus. Iya, karena kan tetap para pelaku usahanya, para retailer atau mereka si pemilik aplikasi juga memang sekarang kan sudah menerapkan standar, begitu. Berarti siapa yang bisa berjualan di situ pun sekarang sudah harus ada syaratnya, harus ada standarnya. Kalau memang mereka tidak bisa memenuhi kualifikasi mereka nggak bisa berdagang. Tapi menurut saya nih, kalau menurut saya UMKM kita ya memang udah go digital, benar nggak? Sudah, karena sekarang kita lihat ya, kita bicara barang pre-love atau barang second branded. Itu pun sekarang sudah banyak. Dan sekarang mahasiswa, kita bicara mahasiswa lagi ya, karena kita balik ke kampus nih. Kalau kita bicara sekarang, kalau kita beli harga sepatu 3 juta, 5 juta, nggak punya duit. Jadi siapa? Mahasiswa. Ada opsi sekarang. Nah sekarang di online, ada second ya, tapi bermerek. Kalau kita bicara mahasiswa kan gaya dulu yang penting. Iya, yang penting gaya aja. Yang penting gue gaya. Kalau gue nggak gaya, gue nggak punya cewek gue nanti, kan gitu kan? Kalau dulu kan begitu ya. Yang penting gaya aja nomor 1 ya. Gitu. Iya. Memang udah, kalau menurut aku sih memang sudah go digital UMKM kita. Dan memang masyarakat kitanya juga perilaku pasarnya, perilaku pembelinya sudah ke digital semua. Ya, makanya kan ada beberapa dari digitalisasi industri, dari digitalisasi UMKM yang mungkin di daerah tadinya memang mereka kesulitan untuk memang menjual sebuah produk mereka. Mereka kesulitan menjual produk mereka, ya saat ini tuh mereka sudah dengan mudah gitu. Jadi mereka sekarang sudah mudah menjual produk mereka. Nah, kita bicara kalau dulu industri kopi. Kita bicara industri kopi di Lampung itu tidak bangsa Indonesia aja yang mengakui, tapi internasional. Ya, tapi bahwasannya sekarang sudah banyak tumbuh kopi dengan brand baru ya, yang mereka langsung sentuh pasar melalui media online. Mereka daripada mereka jual dengan harga yang kurang bagus, ketika mereka jual secara retail mereka lebih cuan. Kalau bahasa sekarang itu lebih cuan gitu. Jadi yang pasti digitalisasi sangat membantu. Jadi nggak harus kita nggak harus punya rekanan, kita nggak harus bangun akses keluar, menghabiskan kos. Kalau saya bilang kan begitu. Tinggal buka toko aja di marketplace. Iya, tinggal buka toko di marketplace, dia jualan di situ secara daring, live. Bahkan ada aplikasi yang ekspor impor sekarang. Nah sekarang bisnis yang menawarkan bisnis ekspor impor. Ada aplikasinya, ada sekarang sudah ada. Mungkin kemarin juga ada beberapa ininya juga ya, acara ya, event ya, untuk terkait masalah itu. Nah di luar itu industri yang akan terbantu, industri pengiriman barang, ekspedisi. Nah, ekspedisi. Makanya sekarang yang mungkin tadinya kita hanya tahu PT Pos, kemudian JMI, sekarang sudah ada Ninja, sudah ada macam-macam lah, banyak banget mereknya. Sudah banyak sekarang. Bahkan sekarang nih bisa
kita bisa beli barang impor di negara yang mau kita tuju gitu. Iya. Gue mau beli skincare dari Korea, ya gue bisa beli dari Korea. Bisa kan? Gue nggak perlu nitip-nitip ke siapa yang mau ke Korea. Siapa yang mau ke Korea kan nggak gitu Nggak kan? perlu. Nggak perlu. Gue bisa beli lipstick Iya. dari Korea, dikirim dari negara Koreanya langsung. Iya, gitu loh. Makanya sekarang kalau kita bicara digital itu sekarang kita sudah bebas ya. Cuma ya itu tadi saya bilang pemanfaatan teknologi yang tepat itu akan sangat membantu masyarakat. Jadi tinggal teknologi ini digunakan untuk apa? Sebenarnya kalau kita bicara untuk jahat juga bisa. Biarkah diambil data? Bisa ya? Bisa. Nah, cuma tinggal kita gunakan untuk apa? Gitu. Disalahgunain juga bisa. Disalahgunakan pun bisa. Nah, dan sekarang makanya kita juga di asosiasi juga lagi concern untuk masalah digital security. Harapan saya juga Dharma Jaya ada satu juga bisa disisipkan tuh, digital security tuh. Jadi keamanan jaringan yang memang di kondisi sekarang yang memang harus benar-benar safe ya, karena sekarang keamanan data itu menjadi penting karena itu saat ini terkait dengan AI. Kebocoran data itu sangat tinggi sekali saat ini. Kasih tips dong, apa sih yang harus di security dari data pribadi kita yang kadang suka diminta di dunia itu, di aplikasi beberapa aplikasi. Ganti password Secara berkala. Kalau ganti password secara berkala itu bukan solusi. Bukan solusi. Kalau menurut saya ganti password secara berkala itu bukan solusi. Lalu? Gitu. Karena kita lebih melihat kalau kita bicara digital security, kita ikuti rule bahwasannya ketika kita kita bicara untuk ekosistem Apple, iOS, kita bicara iOS atau kita bicara macOS, itu ada depan harus kapital, harus ada karakter, harus ada angka. Iya, passwordnya ya. Ya kan? Serumit itu emang passwordnya. Iya. Nah, saat ini memang kondisinya ketika para pengguna itu sudah memenuhi kriteria yang diarahkan oleh si developer atau si pemilik dengan aplikasi, insya Allah itu data secure. Mereka pastikan data secure. Beda ketika kita orang Indonesia lebih mudah adalah huruf sama angka cukup. Kita buat email di Google atau kita buat email di Yahoo, nah yang penting 8 karakter. Nah, A B C D E F G atau 1 2 3 1 sampai 8. Kebanyakan seperti itu. Nah, apalagi mama nggak mau pusing, nggak mau inget-inget. Banyak pikiran. Nah, banyak pikiran. A B C D 1 2 3 4 banyak. Itu nggak secure. Nah, itu yang kita bicara tidak secure. Tapi kalau kita bicara huruf kapital dulu, habis itu kita ada karakter yang spesifik, ada titik atau underscore atau strip, nah itu diikuti dengan angka, dengan karakter, nah itu yang better. Kalau dengan nick kita, karena semua app, semua provider tuh pasti minta nick kita, itu secure nggak sih sebenarnya nick kita itu? Tinggal kalau mereka minta nick kita, tinggal itu disimpan di mana? Simpan di mana? Ya, tinggal disimpannya di mana. Nah, makanya dari masing-masing situnya dia biasanya kalau nick itu biasanya kita juga tidak simpan secara online ya, kita nggak simpan secara cloud. Jadi memang kita bentuknya kita simpan secara offline, jadi kita di storage. Karena sangat beresiko sekali ketika data itu kita simpan di cloud. Cloud apapun itu saat ini masih sangat rentan. Jadi nggak ngejamin secure-nya, Bos? Enggak juga. Nggak juga ya? Enggak juga.
Jadi hati-hati, ya? ngeri banget ya. Iya. Cuy, banyak kejadian gitu kan, tahu rekening ludes. Nah. Link-link gitu ada. Ya Cara masalah APK. Iya. Sekarang PDF. Terus apa lagi sekarang? Bentuknya undangan. Banyak banget kan sekarang. Ya sekarang ya sampai saya bilang istri juga kemarin dapat, jadi saya ada nih, ya dapat ini. Ya udah. Ya jangan dibuka. Kalau bisa ada yang, kalau misalnya ada bentuknya mencurigakan, saran saya lebih baik chatnya tidak usah dibuka, langsung dihapus bila perlu. Jadi nggak perlu dilihat itu apa, siapa yang ngirim, udah. Kalau memang penting, mereka kan pasti telepon, tidak chatting kan. Gitu nggak sih? Iya kan? sih. Jadi kalau Iya kita sih. bicara WhatsApp saat ini, ya itu tetap aplikasi messaging atau chatting gitu. Jadi kalau kita bicara real komunikasi by phone atau memang ya conference atau video call gitu loh Mbak. Jadi ya itu. Jadi jangan mudah ini siapa ya. Jadi kepo. Itu apa, labil, baper. Baper kan. Ada yang ngechat langsung Ini siapa direspon. nih? Ini siapa yang ngundang gua ya? Gitu. Jadi jangan terlalu baper lah ya. Ya. Begitu juga dalam hal pelaksanaan kegiatan UMKM di dunia maya juga. Betul. Di pasar online. Iya, di pasar online. Jadi memang UMKM kita sudah digital, UM kita memang semuanya sudah online menurut saya gitu. Tetap waspada, harus tetap secure. Iya. Bahwasanya data itu bisa diperjualbelikan. Betul. Data itu bisa, potensi kejahatan di dunia maya itu bisa saja terjadi. Bisa. Dengan berbagai cara. Ini ahli teknologinya langsung loh yang ngomong. Jadi karena kita bicara itu ada chatbot saat ini kan. Ada namanya sekarang ChatGPT. Apalagi itu? Sekarang itu kita ketika mencari sesuatu, jadi kita sudah bukan kita yang searching, tapi aplikasi tersebut yang searching. Oh, ya. Saya mau presentasi, tolong buat presentasi mengenai ini. Dibuatkan sama dia. Nih, referensinya ini keluar semua. Jadi kita tinggal copy, kita tinggal buat. Jadi sama kayak Google dong, beda? Lebih kalau ini kan kita kalau kita Google kan kita harus buka situsnya satu. Oh ya. Nah kalau ini kalau ini Google sudah itu muncul, ditampilkan. Kalau Google itu muncul situs, referensi site. situs. Nah, ya. Referensinya set berdasarkan keyword. Ya. Nah, kalau ini itu sudah muncul prolognya, sudah muncul. Aplikasi apa itu namanya? Download dulu lah. Berbayar ya? Itu namanya ChatGPT. Itu sekarang ada yang berbayar, ada yang ChatGPT itu juga sekarang Microsoft juga sudah mengembangkan. Microsoft juga pun mengembangkan itu melalui Bing Chat. Bing, mereka sekarang punya apa namanya? Punya search engine sendiri. Kalau Google punya Chrome, Microsoft itu punya search. Mereka punya Edge browser saat ini. Search engine-nya namanya Bing. Gitu. Keren banget ya teknologi zaman now ya. Iya, gitu. Sampai gue bingung. Makanya gitu, Makanya kita bicara sekarang, kalau bicara untuk menuju industri 4.0 adalah jadi mulai sekarang semua industri itu sudah dikerjakannya by remote. Jadi memang sekarang mobil pun sudah autonomous. Gitu, kalau kita bicara otomotif ya kita nggak usah pegang setir. Sekarang itu sudah bisa autonomous. Benar-benar.
Gue aja sekarang udah mulai tergantikan sama mbak robot kok, suara voice over. Nah, sekarang voice over aja udah. Sekarang Mbak sekarang sudah tergantikan. Sudah tergantikan. Kalau dulu tiap orang mau bikin video, tiap dia mau bikin video pasti nyari-nyari gua pakai voice gua kan. Sekarang nggak usah, dia langsung masukin aja ke aplikasi. Nah, sekarang udah masukin aplikasi sudah kan dibacakan iya, kan. Kebaca aja. Jadi suara gua udah nggak dipakai lagi dah. Diganti sama robot. Padahal kan gue pelaku usaha kecil, mikro malahan. Nah, kan gitu. Itu usaha gue, bro. Iya kan, gitu Mbak. Makanya sekarang gimana caranya? Kode kayaknya. Karena semua lini industri kayaknya sekarang harus sudah mulai. Ya itu tadi. Benar. Apa yang lo bisa kasih tips deh buat kita di era 4.0 ini, baik kita pelaku UMKM maupun non UMKM, kita ya benteng diri deh gitu kan di tengah 4.0 ini di era digitalisasi. Yang pasti untuk yang industrinya memang masih dengan manual atau yang masih menggunakan banyak karyawan, itu harus sudah mulai bersiap diri karena semua akan tergantikan oleh sistem. Contoh buat tadi oleh sistem atau aplikasi. Dan caranya gimana untuk kita bisa survive di industri 4.0, terus ikuti perkembangan teknologi, baik itu aplikasi yang berkembang saat ini, mulai dari tujuan aplikasi itu dibuat, fungsinya sebagai apa ya, dan itu harus disinkronkan dengan bisnis kita. Nah, gitu. Jadi bisnis kita itu sekarang sudah harus ke harus sudah online, harus sudah go. Jadi sudah tidak bisa sekarang online juga bisa dibilang wajib. Seperti kayak sekarang ruko juga sekarang gue nggak perlu sewa ruko lagi. Sekarang itu tinggal beli viewer, gue hanya butuh sekarang gue beli subscriber. Sekarang begitu, sudah begitu. Luar biasa zaman sekarang. Nah makanya kalau kita bicara industri, akan banyak industri yang terganti, yang tergeser, terdegradasi gitu. Oleh kecanggihan teknologi. Gitu, makanya harapan saya terus ikuti perkembangan teknologi dan yang memang sekiranya masih manual, yaitu kita sudah mulai pelan-pelan nih, sistem kita mulai pelan-pelan kita benahi. Yang mungkin tadinya hanya menggunakan Excel, mungkin kita harus sudah mulai kembangkan sebuah aplikasi. Nah, dan ketika ini kayaknya bisa dengan aplikasi, nggak harus dengan human nih. Itu bisa, karena sekarang akan berpikirnya ke arah sana. Karena kalau kita sebagai industri, ya daripada gue bayar orang banyak, mendingan gue beli aplikasi 100 juta atau 200 juta atau 500 juta atau 1 M satu kali selesai, dan itu akan mereduksi operasional gue. Keren ya? Keren banget. Ya, ngeri ya. Itulah industri. Ngeri. Itulah industri yang terjadi saat ini. Gitu. Oke, sahabat The Best, itu tadi pesan-pesan dari Bung Arif. Kalau pesan dari saya nggak ada kayak. Iya. Kita balik ke kampus, Mbak. Balik lagi ke kampus. Kita balik lagi ke kampus. Mudah-mudahan kita bisa kasih memberikan kontribusi nyata, asik. Iya. Ya kita bantu adik-adik ya gitu. kita bisa. Mudah-mudahan kita berdua nih bisa memberikan kontribusi nyata di kampus, bisa selalu punya kesempatan sharing session. Mudah-mudahan adik-adik di kampus juga nganggap kita ini ada ya, bro. Nah. Masalahnya kita mau sharing sama adik-adik, ya adik-adiknya nggak butuh kita. Nah, itu. Jangan sampai itu terjadi ya, nggak, bro? Jangan sampai. Makanya saya tunggu teman-teman yang lain yang memang bisa bantu untuk ada di IKA ya, di Dharma Jaya. Ya masih asik kok di kampus. Kita bicaranya
jangan buat diri kita sendiri atau jangan buat kampus deh. Kita bicara untuk orang banyak aja. Ya bro ya. Ya kita tunggu lah di kampus lah ya. Iya. Kita tunggu juga nih, gitu kan. Yang mau curhat juga bisa di IKDJ ya. Bisa. Mau curcol bisa. Boleh. Mau ngembangin ide bisnis bisa. Boleh. Misalnya gue ini nggak tahu ya, gue butuh ide deh kayak. Gue ini udah 3 kali usaha, gue jatuh. Oke. Gue nggak jalan. Paling kalau ketemu gue, lu baru 3, gue udah 13. Kalau dia ketemu gue gituin. Kalau ketemu lu dapet solusi. Mudah-mudahan dia ketemu gue dia nanti. Gitu. Oke nggak, sahabat The Best, sekali lagi main-main deh ke IKDJ, gitu kan. Kita nih para senior, enggak ya senior ya. Alumni lah, para alumni. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk adik-adik mahasiswa, untuk kampus, bisa berkontribusi nyata. Kayak orang bijak kita. Boleh ya, sekali boleh ya. Bisa sharing session, bisa mau curhat juga bisa, butuh kita juga, insya Allah kita siap ya. Karena di fase kita berdua ini bukan cuman profit oriented, tapi juga kita punya misi sosial oriented, benar gak? Benar banget. Gimana caranya kita itu bisa memberikan manfaat, jadi manusia manfaat paling nggak untuk orang sekitar kita aja dulu, terutama di kampus The Best ini. Oke bro? Oke. Kapan kita ketemu lagi? Kita ketemu lagi besok boleh, lusa boleh. Seneng banget lu ketemu gua. Ya kalau kita bicara mengenai urusan bisnis itu nggak ada habisnya. Iya. Saya kalau bicara setiap hari untuk urusan bisnis pun saya oke. Semangat tuh. Kalau udah kayak kita gini ya. Iya. Ngopi aja itu meeting sebenarnya. Bahas bisnis sebenarnya. Wih, enak banget hidup lu ngopi. Padahal mah di dalam kopi itu banyak yang dipikir. Kita bernegosiasi di situ, kita berstrategi di situ. Gitu. Sebenarnya obrolan kita juga ngarah ke sana sih. Ya, benar gak? Benar. Oke, next time kita ketemu lagi ya. Gimana, Pak Bro, Mas Bro, udah? Oke. See you again. Oke, saya Fitri Amalia dan saya Ma'ruf Arif. Ketemu lagi di IKDJ Talk. Bye bye. Sip kan? Boleh. Iya. Gitu loh maksud gua gitu.